Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Bincang Manajemen Keuangan. Isinya adalah tentang silabi dan kontrak kuliah untuk mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, saudara sekalian, kemudian buku referensi yang akan kita gunakan dalam mata kuliah Manajemen Keuangan ini ada dua, yaitu Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Brigham Houston dan Manajemen Keuangan Mamdouh. Saudara bisa peroleh dengan cara membeli atau meminjam di perpustakaan atau meminjam punya kakak kelas. Tapi lebih baik kalau saudara membeli karena nanti kan bisa dikoleksi. Ya, mungkin ada catatan-catatan di buku tersebut yang masih diperlukan kelak kemudian hari ketika saudara sudah lulus dan bekerja. Saudara sekalian, mata kuliah ini tersaji di My Class dan diampu oleh 3 orang dosen, yaitu yang pertama Profesor Rizal Yaya, SEMSC, PhD, AKC, ACRP, kemudian saya sendiri, Barbara Gunawan, kemudian Pak Alek Murtin, SEMSI, AKCA. Saudara sekalian, untuk materi kami berbagi. Jadi kalau di My Class itu saya membuat roomnya, tapi boleh diisi oleh Pak Yaya atau saya atau Pak Alek. Jadi sama saja ya, materi yang kami gunakan sama. Buku yang kami gunakan juga relatif sama. Nah, yang pertama deskripsi mata kuliah tentunya. Saudara, mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar dalam manajemen keuangan dan aset-aset keuangan. Materinya apa saja? Yang pertama adalah tinjauan laporan keuangan, kemudian nilai waktu uang, lalu manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen piutang, dan manajemen persediaan. Lalu materi berikutnya adalah pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Ada juga materi risiko dan tingkat kembalian, kemudian saham dan valuasinya, begitu juga dengan obligasi. Ya, jadi cukup banyak saudara materinya, dengan harapan saudara memang kompeten di bidang manajemen keuangan, ya, sehingga nanti ketika saudara bekerja atau bisnis, ya, berwirausaha, ilmu-ilmu nanti bisa saudara terapkan. Saudara, di dalam mata kuliah manajemen keuangan ini SKS-nya ada 3, di mana 3 SKS itu disebar ke dalam 16 kali pertemuan. 3 diantaranya adalah uji kompetensi. Ya, jadi akan ada uji kompetensi 1, uji kompetensi 2, dan uji kompetensi 3. Nah, pertemuan tadi saya bilang ada 16. Yang pertama adalah pertemuan yang menjelaskan silabi dan kontrak belajar, dilanjutkan dengan materi pertama yaitu tinjauan atas manajemen keuangan. Kemudian pertemuan kedua nanti kita akan belajar laporan keuangan, arus kas, dan perpajakan. Ya, materi ini nanti akan menjelaskan sampai ke free cash flow ya, yang biasanya digunakan, yang biasanya menjadi salah satu dari variabel dalam penulisan skripsi. Pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ketiga adalah manajemen modal kerja, kemudian manajemen piutang, lalu manajemen persediaan. Nah, di pertemuan ke-6 nanti akan diselenggarakan uji kompetensi 1. Tentunya materinya adalah yang berasal dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Nah, saudara, setelah uji kompetensi 1, kita masuk ke pertemuan 7 dan pertemuan 8, itu adalah untuk menjelaskan manajemen kas. Yang berikutnya kemudian nilai waktu uang, kemudian pendanaan jangka pendek, pendanaan jangka panjang. Setelah itu kembali diselenggarakan uji kompetensi, yaitu uji kompetensi 2. Materinya adalah 4 yang diterangkan setelah UK1.
Kemudian pertemuan 13, kita akan memperdalam risiko dan tingkat pengembaliannya atau risk and return, obligasi dan valuasinya, serta saham dan valuasinya. Setelah itu di pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-16 akan diselenggarakan uji kompetensi 3, tentunya dengan materi yang ada di atasnya. Ya, jadi saudara diharapkan nanti setelah saudara mengikuti mata kuliah ini, saudara paham ya materi-materi yang sudah disampaikan. Misalnya bagaimana saudara bisa melakukan manajemen kas, ya, kemudian manajemen piutang, manajemen persediaan, ya itu penting sekali. Saudara sekalian, tadi saya sudah sampaikan materi-materi. Yang berikutnya adalah untuk tugas dan ujian. Saudara yang pertama perlu saudara ingat bahwa semua bentuk penugasan maupun ujian, kecuali atau adalah kuis yang bersifat multiple choice, maka harus ditulis tangan. Ditulis dengan tangan saudara sendiri, bukan tangan orang lain. Ya. Harus menggunakan kertas folio bergaris. Jadi ukurannya yang folio, jangan menggunakan buku yang kecil-kecil. Ya, jadi saudara siapkan beli kertas gitu ya. 1 pak gitu ya. Kemudian itu nanti digunakan untuk pembuatan tugas. Toh nanti yang dikirim ke saya adalah PDF-nya. Tugas yang saudara buat itu tetap akan dikoleksi sendiri. Nah, kemudian di kertas folio tersebut di bagian pojok kanan atas dan pojok kiri bawah setiap lembar wajib diberi nama, nomor mahasiswa, dan kelas. Jadi kalau di sini ya, di dalam slide ini ya berarti di pojok kanan atas ini. Anda tuliskan nama, nomor mahasiswa, dan kelas. Di samping itu juga di pojok bawah sini. Nah, ya, jadi di pojok kiri bawah ini juga saudara tuliskan nama, nomor mahasiswa, dan kelas. Ya, dituliskan di sini. Jadi ada 2 tempat dan dituliskan di setiap halaman pekerjaan. Saudara sekalian, yang namanya soft skill itu juga ada unsur kerapian, kedisiplinan, ya. Nah, sehingga harapan saya, kalau saudara mengerjakan tugas, kok ada gambar, ada tabel, maka harusnya itu gunakan penggaris. Ya, jadi saya ingin saudara juga ketika mengerjakan pekerjaan, itu bukan sekadar benar tepat waktu, tapi juga rapi. Ya, penulisannya juga tentunya harus rapi dan bersih, jadi jangan terlalu banyak coretan, udah baru di awal-awal sudah coret-coret, kalau enggak nanti banyak tip X. Ya, kalau saya dulu ketika kuliah itu biasanya kalau ada PR saya oret-oret dulu di kertas yang belum akan dikumpulkan. Dan saya merasa saya tidak pernah ada ruginya gitu loh, karena itu berarti saya berlatih. Ya. Jadi tulisan itu juga harus rapi, bersih, dan bayangkan orang itu senang membacanya. Begitu juga dengan scan ya saudara sekalian. Kenapa sih Bu kok harus disampaikan begitu amat, scan harus rapi dan bersih? Lah beberapa mahasiswa itu kalau nyeken di atas kasur, ya fotonya nggak jelas. Saudara gunakan cam scanner ya yang ada di handphone. Di situ nanti dia bisa memosisikan gimana caranya PDF itu ya, berkas yang disimpan PDF itu rapi. Ya, jadi tidak kelihatan bantalnya, kasurnya, tangannya, kakinya ya saudara. Posisikanlah sedemikian rupa. Nah, ini penting loh nanti kalau sudah bekerja. Jadi Bu Era pengen anak-anak sekalian itu membiasakan sejak dini gitu, sejak awal. Ya, bekerja dengan rapi. Kemudian juga kalau nyeken itu juga diposisikan gitu yang rapi. Ya. Terus nanti saudara akan melakukan sampai bekerja.
Anak-anakku sekalian, tolong dong, jangan ngumpulin pekerjaan temennya. Makanya Bu Era minta tulis tangan itu maksudnya supaya saudara itu memang mengerjakan sendiri. Nah, dalam proses mengerjakan itu terjadilah proses belajar. Ya, di situ saudara bisa betul-betul membaca, mengerjakan. Kalaupun gitu, harus melihat pekerjaan temannya, minimal Anda nyalin loh, nak. Jangan sampai pekerjaan temannya yang dikumpulkan. Ya. Jadi kan kalau Bu Era diminta sebetulnya lebih suka soal itu dijawab dengan diketik atau tulis tangan, ya enakan diketik karena tulisannya rapi. Nah, masalahnya ya banyak yang mengumpulkan pekerjaan temennya, hasil ketikan temennya. Maka lalu saya antisipasi dengan nggak boleh diketik, tulis tangan aja. Loh, kok masih ada yang mengirimkan tulis tangan temannya? Jadi dia minta PDF temannya, kemudian dikirim apa adanya. Kadang sempat ganti nama, kadang tidak. Anak-anak sekalian, bukan itu hakikat belajar. Bukan itu hakikat kuliah. Jadi kuliah itu bagaimana saudara itu bisa belajar dengan kesungguhan, ya. Itu adalah hard skill-nya. Nah, soft skill-nya bagaimana saudara bisa mengerjakan dengan rapi, disiplin, tepat waktu, gitu kan. Kalaupun misalnya saudara harus bekerja kelompok, tidak apa-apa, jawabannya itu sama, tapi bukan pekerjaan temannya yang dikirim. Silakan ditulis sendiri. Ya. Nah, sehingga jangan mengumpulkan atau mengunggah pekerjaan teman. Itu wujud kecurangan. Segala bentuk kecurangan tidak akan pernah ditolerir, saudara sekalian. Ya, kasihan orang tua Anda sekali lagi menyekolahkan, menguliakan, kok anaknya cuma mengirimkan pekerjaan teman, nggak dapat apa-apa. Ya, justru saudara ketika mengerjakan tugas itulah belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, segala bentuk kecurangan tidak ditolerir, langsung diberi sanksi nilai E meskipun itu tugas. Ya, tetap akan diberi sanksi nilai E. Tolong saudara diperhatikan betul bagian yang ini. Ya. Nah, Anda juga yang sudah mengerjakan, jangan kirimkan ke temannya jawabannya, karena itu akan beresiko juga. Jadi yang mengirimkan maupun yang mengepul itu akan kena sanksi. Ya, jadi Anda katakan kalau ada temannya yang nanya, saya nggak mau karena beresiko nanti jawabannya dikirim. Kadang-kadang mungkin temennya nggak ngirim ke si X. Si X nanti ngasih ke si A, si B, si C. Nah, si A, si B, si C itu mungkin yang tidak merubah tulisan atau tidak menyalin sendiri. Dampaknya yang punya jawaban asli itu juga bisa kena sanksi nilai E karena dia juga berkontribusi dalam tindakan kecurangan. Ya. Saudara silakan unggah tugas sebelum waktu berakhir, juga ujian. Jadi kalau tugas itu biasanya kita beri waktu 1 minggu. Ujian juga waktunya lebih lama daripada kalau ujian offline. Ya. Nah, yang terjadi itu kadang-kadang ketika ujian itu sambil membuka materi, putar-putar materi, itu loh anak-anak yang sering bikin lama. Makanya Bu Era bilang, kalau ada materi di YouTube, itu ya disalin. Bu, kenapa sih kok nggak dikasih salinannya aja? Nah, nanti anak-anak sekalian itu cuma nyalin, tapi nggak mendengarkan keterangan dosennya. Ya, jadi silakan dengarkan, jangan cuma di screenshot aja. Nggak paham nanti anak-anak sekalian. Jadi, banyak materi itu yang kita terangkan berdasarkan pointer-pointer yang ada di dalam PowerPoint. Ya. Bu, kalau terlambat bagaimana? Dikasih waktu jam 23.59, kok 23.59 belum selesai juga. Jangan kirim WA ya ke Bu Era. Jangan kirim email juga ya. Kadang ada yang WA berbunyi,
Bu, ini saya mau mengunggah tapi terlambat. Tiba-tiba langsung jeder dikirim lewat WA. Saya kirim ya Bu. Anak-anak sekalian, jangan begitu. Karena pekerjaan Anda itu beresiko tidak dikoreksi. Jadi semua tugas, ya, semua ujian itu harus dikumpulkan di satu tempat, yaitu di My Class. Kalau terlambat ya tetap unggah aja di My Class. Paling nanti ada indikatornya merah. Indikatornya terlambat. Ya, tentu saja konsekuensinya adalah pengurangan nilai. Semakin lama terlambat, semakin banyak pengurangan nilai. Padahal nilainya sendiri mungkin nggak 100. Jadi PR itu ada kok nak yang nilainya 20, 30, 40 kok bisa? Iya, karena dia menjawabnya tidak tepat. Dia menjawabnya tidak lengkap. Temennya menjawab 15 baris, dia menjawab 1 baris. Jadi misalnya kita bilang jelaskan gitu. Nah, dia cuma nulis aja singkat. Ini bukan jawaban singkat ya, jawabannya itu esai. Ya. Nah, kemudian dilarang mengirim tugas atau hasil ujian melalui WA atau email. Beresiko hilang, tercecer, terhapus. Tapi kalau di My Class dia tertata. Pengiriman tugas lain di My Class akan diabaikan kecuali dinyatakan lain. Saudara, untuk presensi saya buat sebagaimana kuliah offline. Jadi boleh presensi itu pada jam kuliah. Kalau jam kuliah itu dosen akan mengedarkan presensi kalau secara offline. Jadi harus presensi di My Class sesuai jam kuliah. Jadi kalau misalnya kuliahnya itu jam 7, saya akan buka presensi itu jam 7 kurang seperempat. Saudara siap-siap presensi dulu baru duduk manis mendengarkan kuliah online maupun offline. Ya, jadi presensi itu akan saya buat sesuai jam kuliah dan hanya dibuka 2 jam 15 menit. Ya. Saudara, kehadiran dalam perkuliahan minimal 80%. Kehadiran perkuliahan kurang dari 80% menyebabkan mahasiswa mendapat nilai D atau E. Toleransi keterlambatan adalah 15 menit, baik secara online maupun offline. Ya, jadi yang paling bagus meskipun ada toleransi, yang bagus itu saudara tetap masuk tepat waktu. Tidak ada remedi saudara sekalian kecuali alasan yang sangat logis diserta pembuktian, misalnya sakit dan harus opnam di rumah sakit. 2 kali mendapat catatan kecurangan, maka nilai akhirnya adalah E. Sebelum kuliah dimulai, saudara sekalian silakan baca dulu materi. Ya. Berpakaian rapi dan sopan, baik kuliahnya online maupun offline. Tidak memakai sandal lah, kalau online saya tidak tahu saudara memakai sandal atau cekera. Kemudian tidak menggunakan baju kaos t-shirt, tapi pakailah kaos berkerah, kemeja, ya. Itu untuk mahasiswa. Kemudian kalau untuk mahasiswi atau perempuan, pakaian tidak menampakkan aurat. Wajib menyalakan kamera ketika kuliah online. Bu, kapan kuliah offline? Saya mau aja. Tapi tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh kampus. Dan saya mau offline kalau memang pesertanya paling tidak 50% dari total mahasiswa. Ya. Saudara, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa My Class-nya dibuka, tugasnya dikerjakan. Ya. Demikian, terima kasih, tetap sehat dimanapun saudara berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.